Selamat malam Pak, perkenalkan saya Hafiz Andrian dengan NIM 231111899 dari kelas IFC Pagi. Pada video kali ini saya akan mendemokan dan menjelaskan kode yang saya buat untuk memenuhi tugas sebagai tantangan untuk mencapai nilai A pada mata kuliah kriptografi dan keamanan informasi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang atau bisa dibilang permasalahan dari kode ini. Jadi dari soal saya itu mengembangkan program yang sebagai pemenuhan tugas untuk latihan ini yang bisa menjelang UAS juga, karena saya melihat itu ada challenge-nya ya, karena katanya yang bisa memperoleh nilai maksimal itu bisa dengan salah satu mengerjakan tugas ini. Lalu dalam praktiknya, setiap kode algoritma kriptografi memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Sebagai contoh, algoritma simetris seperti AES memiliki keunggulan dan kecepatan sehingga sangat efisien untuk mengekskripsi data berukuran besar. Akan tetapi, algoritma ini memiliki permasalahan utama pada proses distribusi kunci, yaitu bagaimana cara memahami atau mengirimkan kunci rahasia kepada penerima tanpa diketahui oleh pihak lain. Sebaliknya, algoritma asimetris pada RSA mampu mengatasi permasalahan pertukaran kunci. Namun, RSA memiliki komputasi yang lebih berat sehingga kurang efisien apabila digunakan untuk mengekskripsi data dalam jumlah besar secara langsung. Selain itu, komunikasi digital saat ini juga masih menghadapi berbagai ancaman keamanan, seperti man-in-the-middle attack atau MITM, pemalsuan identitas pengirim, maupun manipulasi isi pesan selama proses transmisi atau pengiriman. Dan di luar aspek teknis tersebut, terdapat pula masalah lain yang sering kali dilakukan dan diperhatikan, yaitu keberadaan ciphertext itu sendiri. Meskipun isi pesan telah terekskripsi dengan tidak terbaca, bentuk data yang tampak acak seringkali justru menarik perhatian daripada pihak ketiga. Dengan kata lain, informasi memang berhasil disembunyikan, tapi keberadaannya tetap terlihat dan dapat memicu kecurigaan. Dan berdasarkan masalah tersebut, saya merancang sebuah sistem pengamanan hibrida terintegrasi yang mengkombinasikan beberapa mekanisme keamanan dalam satu alur kerja yang saling melengkapi. Pada program ini, saya memproses pertukaran kunci dengan melakukannya menggunakan DV-Hillman, kemudian diamankan melalui RSA signature untuk memastikan keaslian pihak yang berkomunikasi. Selanjutnya, integritas data diverifikasi menggunakan fungsi hash SHA-256. Sementara autentikasi dan non-repudiation dijamin melalui digital signature algorithm atau DSA. Setelah itu, data inskripsi menggunakan AES GCM yang memiliki performa tinggi sekaligus menyediakan perlindungan terhadap modifikasi data. Dan kunci AES yang saya gunakan ini kemudian akan diamankan kembali dengan RSA sehingga banyak pihak yang berhak mendapatkan aksesnya. Lalu sebagai lapisan keamanan tambahan, seluruh paket data yang telah tereskripsi tidak langsung dikirimkan dalam bentuk ciphertext. Sebaliknya, data tersebut disisipkan ke dalam file gambar menggunakan teknik Least Significant Bit atau LSB stenografi. Dengan pendekatan ini, pesan rahasia tidak hanya terlindungi oleh inskripsi, tetapi juga disamarkan keberadaannya sehingga terlihat sebagai gambar biasa bagi pihak lain. Dan melalui integrasi ini, berbagai teknik tersebut, sistem yang dibangun tidak hanya mampu menjaga kerahasiaan data kita, tapi juga menjamin keaslian pengirim, integritas informasi, keamanan distribusi kunci, serta mengurangi kemungkinan munculnya kecurigaan dari pihak ketiga selama proses komunikasi berlangsung. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demo kode atau skenario end-to-end yang akan saya langsung gunakan di Visual Code saya akan jalankan programnya. Karena menurut saya dari hanya sekedar teori, mari kita langsung saja mendemokan bagaimana program ini berjalan di terminal, dan saya akan mendemokan jalannya mendemokan maksud saya perjalanan programnya langkah demi langkah. Oke, sebelumnya kita akan menekan run, lalu kita pilih saja yang without debugging, maka akan muncul terminalnya. Oke, masih loading. Oke, di sini untuk awalannya kita bisa melihat ada judul atau banner yang saya buat yaitu sistem pengamanan hibrida kriptografi ASGCM, RSA, DSA, HSA256, DHRSA, LSB terintegrasi. Lalu di sini ada nama dan NIM saya. Lalu kita akan diberikan dua pilihan yaitu untuk mulai ataupun selesai. Kita akan coba untuk skenario mulai dulu. Kita tekan satu, maka akan muncul hasil yang seperti ini. Satu sistem saat ini menampilkan komponen. Di sini ada DV-Hillman, RSA out, AES key dan lainnya yang masih berstatus nonaktif karena kita memang baru menjalankan programnya. Dan di sini adalah menu utama atau menu input yang bisa kita pilih. Ada dari manajemen kunci yang berisikan generate kunci RSA, pertukaran kunci DV-Hillman, inskripsi dan deskripsi juga terdiri dari hashtag, deskripsi hibrida, ASGCM plus RSA lagi. Maksud saya inskripsi dan deskripsi, lalu tanda tangan digital, yaitu tanda tangan pesan dan verifikasi tanda tangan. Lalu ada juga stenografi, yaitu untuk mengirimkan pesan
aman ke gambar melalui crypto dan stego, lalu ekstrak pesan aman dari gambar. Dan yang terakhir, ada pilihan input yaitu 10, yaitu tampilan reward eksperimen, dan 0 untuk core program. Di sini saya menambahkan programnya untuk saat ini masih dengan nama Hybrid Crypt karena saya belum ada ide lagi. Oke, kita langsung saja lanjut. Nah, untuk kita melakukan langkah demi langkah. Pertama, kita akan input nomor 1 dulu. Oke, di sini kita akan diberikan pilihan, yaitu ingin mencetak atau generate kunci ukuran berapa. Karena kita memakai defaultnya saja, kita memilih 2048. Tapi kita bisa langsung enter saja, karena sudah saya setting agar bisa langsung default. Kita tekan enter, maka dia akan membuat kunci. Lalu dia akan lagi untuk kunci DSA-nya ukuran berapa, kita tekan enter lagi. Oke, masih loading untuk membuat kuncinya. Dan di sini kita bisa melihat ya, eksperimen ini sudah jalan di eksperimen 12. Oh ya, di sini saya juga membuat sebuah log.json itu untuk eksperimennya, untuk mencetak histori apa saja yang kita buat. Di sini kita bisa buka ya. Sebentar, saya tarik dulu terminalnya. Di sini kita bisa melihat eksperimen ke-12. Di sini kita bisa lihat timestamp-nya itu waktu saat ini yang sangat real time ya, yaitu di jam 11 lewat 26 detik sama persis sekarang, dan juga tanggalnya tanggal 7 Juni pada bulan 6. Lalu kita bisa actionnya sini lagi generate key. Detailnya kita memasukkan input untuk RSA-nya 2048 bit dan DSA-nya juga 2048. Oke, kita lanjut. Kita tarik lagi terminalnya. Di sini kita memilih untuk langkah selanjutnya, yaitu kita pilih angka 1 karena kita akan melanjutkan eksperimen sampai selesai. Jadi setelah kita cetak akan ada muncul lagi opsi, yaitu dalam 3 pilihan: lanjutkan eksperimen, atau simpan hasil lanjutkan, atau 0 yaitu selesai kalau dari program. Kita tekan 1 saja. Oke. Lalu selanjutnya kita akan diberikan status sistem saat ini, yaitu ada komponen yang aktif dan non aktif. Karena kita tadi sudah menggenerate kunci RSA dan DSA, maka di sini sudah deteksi aktif. Oke, lalu untuk menu kedua kita klik nomor 2. Karena ini semua berurut ya, kita langkahnya dari 1 sampai 10. Kita tekan nomor 2 maksud saya. Oke, lalu di sini dia sedang melakukan kunci atau pertukaran kunci ya. Di sini akan keluar tercetak seperti ini: kunci publik di listnya berapa, publik di hubnya berapa, verifikasi signature dan statusnya apa, share code-nya berapa, kunci publik DSA terautentikasi atau tidak, lalu kunci AS256-nya. Selanjutnya kita akan tekan satu lagi, melanjutkan. Di sini kita langsung pilih nomor 3 ya, untuk input hashtags. Oke, pada input hashtags ini kita harus memasukkan sebuah teks yang ingin kita inputkan. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan saja teks misalnya Hafiz Andrian. Kita enter. Oke, dia sudah input dengan Hafiz Andrian, lalu SA256 akan tercetak otomatis. Oke, lanjut kita tekan nomor 1. Sini kita akan lanjutkan ke nomor 4, yaitu untuk mencetak yang namanya inskripsi hibrida. Oke, kita tekan nomor 4 menunya. Oke, masukkan plaintext. Nah, plaintext-nya di sini kita coba saja, yaitu laporan proyek akhir teknik informatika ya, karena saya jurusan informatika. Oke, kita tekan saja di sini. Laporan akhir saya laporan proyek akhir teknik informatika. Kita enter. Oke, lalu sini kita tanyakan, kita akan menggunakan kunci session dari Devi Hillman atau dari kunci baru. Di sini kita eksperimennya untuk menggunakan dari session key Devi Hillman saja ya. Oke, kita tekan enter. Di sini dia akan mencetak inskripsi berhasil, paket transkripsi, dan status lain akan tercetak secara otomatis. Timestamp-nya juga langsung ada di sini ya, agar masuk ke JSON-nya. Oke, selanjutnya kita akan menekan satu lagi dan akan lanjutkan programnya ke angka 5 sini untuk deskripsi hibridanya. Tekan nomor 5. Lalu di sini akan menuliskan plain text laporan proyek akhir dan informatika, atau tadi kita input ya, cocok dengan data asli. Statusnya ya. Oke, kita lanjut nomor 1 karena sudah berhasil tercetak statusnya ya. 1. Lalu kita pilih untuk nomor 6, itu tanda tangani pesan. Kita pilih untuk nomor 6, lalu masukkan pesan untuk tanda tangani. Di sini kita masukkan saja dokumen asli misalnya. Oke. Kita enter. Sini akan berhasil dibuat signature base 64. Dia akan mencetak statusnya, mencetak juga verifikasi itu valid atau tidak. Setelah berhasil, kita akan pilih lagi nomor 1 untuk lanjutkan eksperimennya. Di sini kita coba lagi untuk lanjutkan ke nomor 7. Oke, nomor 7, verifikasi tanda tangan digital. Di sini kita itu akan memilih dengan pesan baru saja ya, karena kita akan membuat pesan baru. Kita pilih nomor 2 inputannya. Lalu dengan ya pesan apa untuk diverifikasi. Di sini
saya akan membuat dengan yang berbeda ya. Kita buat dokumen palsu. Karena tadi kita sudah mencetak yang di sini dokumen asli ya. Oke, kita dokumen palsu. Sorry, typo. Palsu. Oke, kita enter. Di sini akan tertulis status tanda tangan tidak valid, pesan dokumen palsu, integritas tidak autentik atau telah diubah. Di sini sistem akan melakukan pencetakan seperti itu ya, karena bisa dideteksi bahwa ini berbeda. Oke, lanjut kita tekan nomor 1 eksperimennya. Di sini kita akan memilih inputan selanjutnya itu untuk stenografi pada nomor 8. Kita enter. Oke, pada nomor 8 ini dia itu fungsinya itu untuk menggenerate demo BMP ya. Lebar dan tingginya ini kita buat saja default ya. Jadi kita generate dulu yang baru karena kita belum pernah membuatnya. Kita tekan 1. Di sini pilih pixel atau gambarnya kan 256, kita langsung saja enter. Kita tinggi gambarnya 256, kita enter saja. Pesan rahasianya, nah baru pesan rahasia di sini kita buat saja. Ini adalah pesan rahasia yang tidak akan error. Ini adalah pesan rahasia atau pesan rahasia saja. Oke, kita enter. Oke, file outputnya karena ini defaultnya saya tidak akan mengubah lagi, langsung saja kita enter kan. Oke, langsung ada tercetak di sini. Pesan berhasil disembunyikan. Cover demo BMP, output stego BMP, bits yang disisipkan 7544, ukuran pesan 24 bit. Pipeline-nya dari SH256, DSH assign, ASGCM encrypt, RSA encrypt ISKey, LSB stego, dan scam-nya adalah hybrid stego integrated V2. Oke, lanjut kita untuk tekan nomor 1 lanjut eksperimen. Setelahnya kita di sini akan melakukan ekstrak pesan ya. Oh, sebelumnya saya akan memperlihatkan di sini karena tadi kita sudah mencetak gambar ya atau BMP ya, lebih tepatnya stego output BMP. Kita bisa melihat di sini ya. Di sini akan mencetak sebuah gambar sih bisa kita bilang ya. Tapi ya gambar begini saja karena pesannya dirahasiakan ya di sini. Oke, lanjut lagi kita tekan terminalnya. Sebentar. Oke, kita tadi karena kita sudah memilih untuk menunjukkan programnya, kita ke angka 9 sekarang, yaitu ekstrak pesan dari gambar. Mari kita ekstrak pesan dari gambar tadi ya, yaitu kita tekan nomor 9. Oke, dia akan bertanya file mana yang akan diekstrak. Karena tadi kita sudah buat default, kita langsung enter saja. Nah, mengekstrak pesan, maksudnya mengekstrak paket terekskripsi dari gambar. Pesan berhasil diekstrak. File stego output BMP. Pesan ini adalah pesan rahasia, panjang 24 karakter. Has valid, iya ya, integritas akhir, autentik dan utuh. Oh maaf, maksud saya tadi di sini yang tercetak itu ya stego output BMP ya. Maaf, saya tadi saya salah melihat. Tapi di sini sama-sama BMP dan sebenarnya gambarnya sama saja ya. Tapi ini adalah pesan rahasia yang tersembunyikan di dalamnya. Oke, kita lanjut lagi terminalnya. Oke, setelah dia tercetak, kita tekan lagi terminalnya. Ini kan sudah ada statusnya semua ya. Has valid, signature valid, integritas akhir, autentik dan utuh. Oke, setelahnya langsung saja kita tekan 1 ya untuk lanjutkan eksperimen. Dan di sini kita bisa melihat ya bahwa semua statusnya, komponen status ini sudah aktif dari DV Hellman, AES Session Key, RSA Key, DSA Key, last hypertext, last signature, last stego file. Lanjutnya kita akan ke inputan terakhir yaitu nomor 10 ya untuk tampilkan reward eksperimen. Kita tekan 10 dan dia akan otomatis mencetak sebenarnya yang dari JSON ini akan dicetak ulang ke terminalnya. Kita akan samakan ya. Di sini ID terakhir adalah ID 20 dengan action integrated secure stego extract. Kita lihat di sini, maka dia juga akan mencetak hal yang sama. Jadi sama-sama valid ya di sini ya. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang kurang atau lebih. Oke, selanjutnya karena ini semua fitur sudah kita coba, kita di sini akan melakukan inputan terakhir. Kita pilih dulu lanjutkan eksperimen dan ya kita langsung saja akan untuk keluar dari programnya. Dan akan tercetak terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, di sini kita akan review dulu untuk bagian JSON ya, apa saja yang telah kita coba ya. Jadi di sini tuh akan menampilkan semua eksperimen yang kita lakukan di inputan terminalnya. Jadi mau eksperimen tadi, bahkan 1 jam ke depan, bahkan selama kode ini masih berjalan akan tercetak otomatis secara presisi dan juga tepat dari waktunya, actionnya, detailnya, apa saja yang di input dan lainnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas ya di sini tuh tentang arsitektur, teknologi, dan fitur-fitur sistemnya. Karena tadi kita langsung mendemo ya, agar lebih mudah tadi saya demokan langsung. Dan sini kita lanjutkan pembahasannya. Oke, jadi untuk membangun sistem ini saya menggunakan arsitektur berbasis command line interface atau CLI yang bersifat interaktif. Jadi hasil atau output dari Python ini itu bukan berupa aplikasi ataupun website, tapi berupa CLI dari terminal saja kita run.
maka akan tercetak seperti ini. Jadi bisa dibilang ya kita tetap bisa menggunakan fiturnya, walaupun mungkin tidak tampilannya sebagus menggunakan website atau decoding dengan dalam aplikasi. Tapi nggak apa-apa, karena emang ini Python, jadi emang kebanyakan harusnya dari terminal saja. Oke, di sini bahasa pemrograman yang digunakan jelas adalah Python ya, dan digunakan dengan bantuan library PyCryptodom. Kita bisa cari di sini ya. PyCryptodom kita akan cari. Oke, di sini kita bisa lihat PyCryptodomnya ada. Bahkan nanti sebelum kalian untuk menjalankannya, kalian diharuskan untuk menginstalnya, dan nanti akan saya berikan instruksi penginstalannya di laporannya. Oke, kita lanjutkan penjelasannya. Lalu sistem ini tuh saya buat tidak hanya berfokus pada satu algoritma, tapi mencakup berbagai kebutuhan keamanan data dalam satu aplikasi. Secara umum, fitur-fitur yang ada saya kelompokkan menjadi 4 bagian utama. Pertama, manajemen kunci. Pada bagian ini tersedia fitur pembangkitan kunci RSA, DSA, serta pertukaran kunci menggunakan DV-Hellman. Agar proses pertukaran kunci menjadi lebih aman, saya tambahkan mekanisme RSA signature sehingga dapat membantu mencegah serangan man in the middle. Lalu fitur kedua yaitu fitur enskripsi dan tanda tangan digital. Pengguna dapat melakukan hashing menggunakan SSHA-256, enskripsi dan deskripsi hybrid menggabungkan AES-GCM dan RSA, serta membuat dan memverifikasi tanda tangan digital menggunakan DSA. Pemilihan mode AES-GCM juga dilakukan karena selain mengekskripsi data, mode ini juga mampu memverifikasi integritas pesan melalui MAC atau Message Authentication Code. Lalu ada fitur stenografi ya, fitur ketiga. Pada bagian ini tuh sistem dapat menyembunyikan data kriptografi ke dalam file gambar BMP menggunakan metode Least Significant Bit atau LSB. Data yang telah disisipkan nantinya juga dapat diekstrak kembali tanpa mengubah isi aslinya. Lalu ada sistem histori ya. Sistem ini tuh berfungsi untuk mencatat aktivitas pengguna selama melakukan pengujian. Seluruh data penting seperti ciphertext, signature maupun kunci ditukar dikodekan menggunakan base 64 dan disusun dengan rapi dalam format JSON agar lebih mudah dilihat dan terstruktur dalam pencetakannya. Seperti di sini tadi ya. Oke, lanjut. Karena sistem ini tuh memiliki cukup banyak fitur, saya menerapkan juga konsep Object Oriented Programming atau OOP agar struktur kode lebih rapi, modular, dan mudah dikembangkan di kemudian hari. Secara keseluruhan, program ini tuh dibagi menjadi 4 kelas utama juga, yaitu ada kelas CryptoCore. Kita bisa mencari ya CryptoCore di sini. Oke, CryptoCore. Sorry, di sini. Oke. CryptoCore kita bisa lihat. Pertama kali CryptoCore ada di sini ya. Kelas CryptoCore itu adalah kelas yang merupakan inti dari seluruh proses kriptografi yang ada pada sistem ini. Semua perhitungan algoritma dilakukan di sini. Bagian yang paling pentingnya terdapat pada metode Build Integrated Secure Packet. Kita akan cari ya. Oke, sini. Nah, dari sini kita bisa melihat ada dev build integrated secure packet. Itu adalah metode yang menjalankan seluruh proses keamanan secara berurutan, mulai dari hashing pesan, pembuatan tantangan digital, pembentukan payload dalam format JSON, enskripsi menggunakan AES, hingga enskripsi kunci AES menggunakan RSA. Oke, lanjut di sini ada yaitu bagian kelas kedua, yaitu kelas stenografi LSB ya. Kita langsung cari saja. Sini, kelas stenografi LSB. Ini itu adalah kelas yang bertanggung jawab untuk memproses penyisipan dan ekstraksi data pada gambar BMP. Selain itu, saya juga menggunakan fitur untuk membuat gambar BMP secara otomatis sebagai media penyimpanan pesan. Jadi saat proses penyisipan berlangsung, sistem otomatis melewati bagian header BMP agar struktur filenya menjadi valid dan tidak rusak. Oke, lanjut ada kelas ketiga yaitu kelas crypto session. Kita akan cari crypto session di kodenya. Oke, bisa kita lihat session sama dengan crypto session. Crypto session itu adalah fungsinya itu untuk mengelola data yang digunakan selama program berjalan. Dengan adanya kelas ini, pengguna tidak perlu masukkan ulang kunci setiap kali berpindah menu karena seluruh informasi penting dapat disimpan sementara dalam sesi program. Selain itu, kelas ini juga bertugas untuk mencatat seluruh aktivitas ke dalam file log sebagai bagian dari proses audit. Maaf, saya tadi sendawa. Lalu, ada juga terkait bagaimana sistem bisa mencetak log JSON yang sangat detail real time tadi. Logikanya itu berpusat pada metode add experiment ya. Langsung kita cari saja di kodenya. Add experiment, session add experiment. Kita ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi semua hal yang dilakukan di sini itu akan otomatis tercetak ya. Mau apapun inputannya, apapun angkanya, terus kapanpun dimasukkan pada jamnya itu tidak akan memandang ya, karena program tidak perlu ketepatan seperti itu. Jadi kapanpun kalian menjalankan, dia akan mencetak seperti ini. Oke.
Kelas cryptocurrency session ini tuh jadi setiap kali pengguna selesai mengeksekusi sebuah menu, program otomatis memanggil metode ini untuk membentuk 4 komponen pada data. Pertama ID. ID itu kan kita bisa lihat di sini ya. ID itu adalah yang didapat dari variabel counter yaitu eksperimen count yang otomatis bertambah satu setiap ada aksi baru. Oke, eksperimen count langsung saja kita bisa cari. Nih, eksperimen count. Jadi ketika ada yang melakukan input, maka ID akan didapatkan variabelnya atau angkanya dari eksperimen count yang otomatis bertambah satu pada setiap aksi barunya atau inputan baru. Lanjut, yang kedua itu ada timestamp. Timestamp ini fungsinya itu jelas ya untuk mencetak history atau kapan inputan itu terjadi ya. Di sini kita bisa melihat dia itu mengambil date time now, strip time, lalu juga ada actionnya, detailsnya. Jadi memang benar-benar saya desain agar bisa valid dan presisi ya. Karena bisa lihat ya, ini jam 23.15 dan di sini tadi sudah kita lakukan di jam 23 lewat 7 menit ke 7 dan detik ke 7 ya. Oke, itu diambil dari presisi hingga detiknya pun menggunakan kode yang telah saya buat tadi. Lalu ada action. Action di sini itu fungsinya itu adalah untuk bisa melihat fitur apa yang kita gunakan ya, atau lebih tepat itu menangkap string nama fitur yang sedang dijalankan, misalnya generate kunci atau hashtags. Lalu ada juga details. Details inilah yang akan menangkap parameter secara spesifik seperti pesannya sepanjang apa, apakah statusnya valid, apakah dia gagal, angkanya berapa yang diinput. Langsung kita cari ya di sini details. Ini ada banyaknya. Ada dev experiment, self action, string details, details. Oke. Itu fungsinya itu kan menangkap parameter yang bisa kita input hasilkan seperti ukuran bit RS atau DSA, status validasi, terus juga mungkin bisa panjang teks, panjang bit gitu ya. Dan keempat data tersebut saya bungkus dalam sebuah dictionary yang diteruskan ke dalam metode savelog. Kita akan cari savelog di sini. Nah, savelog di sini yang menampung semua dari isinya ya. Savelog ini tuh menjadi rahasia kenapa output yang dimasukkan ke dalam file eksperimen log.json bisa memiliki spasi turun ke bawah dengan sangat rapi adalah karena pada proses penulisan filenya saya menggunakan JSON dump juga yang dibekali dengan parameter indent sama dengan 2. Jadi tanpa parameter itu seluruh log itu hanya akan mencetak memanjang ke kanan, sedangkan hasilnya akan berantakan. Jadi lebih baik kita cetak ke bawah. Kita akan cari ya eksperimen log.json di sini. Oke, eksperimen log.json sini bisa kita lihat. Ada 3 ya di sini. Ifpad, eksperimen log.json, dan eksperimen log.json lagi. Lalu yang tadi bisa menurun ke bawah dan sangat rapi itu karena di seperti formatnya itu bisa menggunakan JSON dump kita cari. Nah, seperti ini. Nih, indent sama dengan 2. Jadi dia itu akan menurun ke bawah ya, tidak menyamping ke kanan seperti cetakan pada umumnya. Oke, kita lihat JSON dump lagi. Lalu adalah indent sama dengan 2 yang tadi ya. Oke, selanjutnya ada class terminal UI. Class ini tuh class yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan sistem. Jadi seluruh tampilan menu yang kalian lihat di sini ya, terminal ini ya, itu adalah satu sistem input pengguna dikelola dalam kelas ini sehingga program dapat digunakan dengan lebih nyaman dan struktur. Kita bisa melihat. Jadi orang awam pun pasti akan merasa nyaman lah ketika menggunakan karena rapi tercetaknya di sini untuk CLI atau terminalnya. Lalu jadi dengan pembagian tugas seperti ini, setiap kelas itu memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga kode itu menjadi lebih mudah dipahami dan juga akan mudah itu jika ada yang ingin mengembangkan kode saya ini di kemudian hari seperti ditambahkan fitur baru atau dikuatkan lagi dalam security-nya. Dan untuk yang terakhir dalam pembahasan ini ya, mungkin menurut saya adalah tantangan dan solusi yang dihadapi. Secara konsep, menggabungkan berbagai algoritma kriptografi ke dalam satu sistem sebenarnya cukup sederhana secara teori ya. Tapi pada proses implementasi saat saya ngoding atau buat kodenya, itu saya bisa dibilang menemukan bahwa tantangan itu jauh lebih teknis lah dari yang kita bayangkan. Hal ini karena sistem kriptografi itu sangat sensitif terhadap perubahan data. Jadi sekecil apapun, bahkan satu bit saja yang berubah, itu bisa membuat proses verifikasi menjadi berubah, gagal, atau pesan bahkan tidak dapat dideskripsi kembali. Sorry, maksudnya didekripsi ya. Lalu yang bisa saya bilang lagi, selama pengembangan sistem ini, kalau kita langsung saja ambil garis besar, ada 3 tantangan utama yang harus saya selesaikan. Yang pertama itu adalah tantangan integrasi data kriptografi dengan format JSON-nya. Tantangan itu muncul saat saya mencoba menggabungkan seluruh output dari proses kriptografi yang kita buat di terminal tadi, yaitu ada di sini ya, di terminal ini, ke dalam satu payload. Hasil dari inskripsi AES, nonce, authentication tag, maupun tanda tangan digital pada dasarnya merupakan berupa data bits atau bytes yang tidak bisa langsung kita simpan ke dalam format JSON. Jadi jika data tersebut kita paksakan masuk ke JSON tadi,
proses serialisasinya akan gagal karena JSON sendiri itu hanya dapat menyimpan tipe data tertentu yang bersifat text based. Lalu untuk mengatasi masalah ini, saya membuatlah mekanisme konversi khusus yang saya namakan dengan nama CryptoCore tadi. Kita bisa cari lagi ya, CryptoCore. Nah, CryptoCore di sini. Dan itu melalui metode yang namanya bits to B64. Kita cari. Nah, ini. Jadi itulah yang fungsi untuk mengubah. Jadi seluruh output kriptografi terlebih dahulu dikonversi dalam format base64, kemudian berubah menjadi string yang aman untuk disimpan di dalam JSON. Saat proses ekstraksi itu berlangsung, data tersebut kemudian dikembalikan lagi ke dalam bentuk bytes melalui proses decoding base64. Dengan pendekatan ini, seluruh komponen kriptografi dapat dikemas dan dikirim dalam satu struktur data yang konsisten. Lalu tantangan kedua ya, yaitu adalah menjaga integritas file gambar pada proses stenografinya. Tantangan itu berkaitan dengan proses penyisipan data ke dalam file gambar menggunakan metode LSB stenografi. Jadi pada tahap awal pengembangan, terdapat risiko file gambar itu bisa menjadi rusak atau tidak dapat dibuka setelah terjadi proses penyisipan. Itu karena apa ya, bisa dibilang risiko itu tinggi lah gitu, karena saat kita menyisipkan data ke dalam gambar, ada risiko dia itu nggak bisa dibuka kan. Jadi setelah saya lakukan analisis lagi, penyebab utamanya adalah kemungkinan perubahan pada bagian header file BMP lah yang bisa berpengaruh. Padahal file header itu adalah file header yang berisi informasi penting mengenai struktur dan metadata pada gambar. Lalu untuk mengatasi masalah ini, solusi saya itu adalah pada kelas stenografi LSB. Kita bisa langsung cari ya. Stenografi LSB di sini. Nah, stenografi LSB itu adalah yang saya terapkan aturannya bahwa 54 byte pertama dalam file BMP itu tidak boleh disentuh sama sekali. Jadi algoritma itu hanya melakukan manipulasi bit pada bagian data atau pixel di bodi gambarnya. Dengan cara ini, informasi struktur file terjaga sehingga gambar masih dapat dibuka dan ditampilkan secara normal meskipun telah menyimpan pesan rahasia di dalamnya. Selanjutnya itu tantangan terakhir dan ketiga ya, yaitu sinkronisasi data pada saat proses ekstraksi. Tantangan itu bisa dibilang muncul saat proses pengambilan kembali pesan dari gambar. Permasalahan yang saya hadapi adalah bagaimana program mengetahui batas akhir dari pesan yang disisipkan. Karena jika program terus membaca seluruh bit hingga file akhir gambar, maka data yang diperoleh itu akan bercampur dengan bit-bit lainnya yang bukan bagian dari pesan bisa dibilang. Akibatnya, hasil ekstraksi menjadi tidak valid dan proses verifikasi maupun deskripsi, maksud saya dekripsi akan gagal. Ini mirip-mirip kata-kata, maaf. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, saya menerapkan mekanisme length prefix. Jadi sebelum pesan disisipkan ke dalam gambar, sistem akan terlebih dahulu menambahkan informasi panjang pesan dalam bentuk 32 bit di bagian paling depan data. Nilai ini dibuat menggunakan perintah yaitu len message. Kita bisa cari ya di sini. Len message. Nah, inilah yang berfungsi untuk mengatur length prefix sama dengan len message underscore bit titik 2 bytes 4, bit. Oke. Jadi saat proses ekstraksi ini dilakukan, program akan membaca 32 bit pertama yang akan mengetahui ukuran pasti pesan yang akan disimpan. Jadi setelah panjangnya diketahui, sistem hanya akan mengambil jumlah bit yang sesuai dan langsung menghentikan proses pembacaannya di situ. Dengan demikian, tidak ada yang namanya pergeseran data, tidak ada karakter-karakter yang tambahan yang terbaca yang tidak penting, dan seluruh proses verifikasi serta dekripsi, saya selalu saja salah di sini ya, dapat berjalan dengan akurat. Jadi menurut saya dalam pengembangan ini sangat-sangat lumayan ya, ada masalah yang ditemukan, tapi 3 masalah besarnya adalah seperti itu. Jadi kita bisa lihat juga kode ini bahkan sampai panjang lengthnya itu atau panjang kode itu ada di 1021 saya buat. Pengembangan ini itu juga kalau tidak salah saya memakan waktu lebih dari 1 minggu dan tiap hari saya ulik-ulik gitu, apa yang salah, apa yang kurang. Jadi sepertinya sekian saja. Oke, jadi sepertinya sekian saja ya untuk penjelasan penjelasan kodenya dan demo yang saya jalankan. Semoga video ini tuh bisa menjadi bahan pelajaran dan juga menjadi apa ya, penambahan tentang detail terhadap tugas yang saya buat ini. Jadi saya mohon maaf pada Bapak ya, Pak Ronsen, jika ada kekurangan, kesalahan dalam penjelasan ataupun mungkin kode ataupun mungkin ya hasil akhirnya masih kurang memuaskan, karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan ini adalah puncak dari apa yang saya buat. Jadi saya menjelaskannya, membuat kodenya dan juga mendemokannya di dalam video ini. Jadi sepertinya sekian saja video yang dapat saya sampaikan Pak, kurang lebih saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.